Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bagaimana menampilkan sebuah image seperti ini dan juga bagaimana membuat sebuah list view. Oke, kita mulai ya. Kita buka dulu file new Flutter project, kemudian next. Sini kita kasih nama apa? Image project itu aja. Project. Oke, next. Finish. Jadi sebenarnya ada dua teknik dalam menampilkan image. Ada beberapa sih, ada file. Cuman yang sering digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan network. Kalau kita menggunakan network itu, kita berarti mengambil gambar itu dari internet ya. Kita kasih linknya, kemudian gambar itu tampil. Kalau yang kedua yaitu menggunakan assets. Nah, kalau asset ini file gambar itu disimpan di directory project Flutter kita. Jadi itu bedanya. Oke, sudah jadi file Flutter kita atau project Flutter kita. Kita delete aja terlebih dahulu. Kita mulai dari awal, import material datanya. Kemudian kita bikin void main-nya. Run up. New material up. Nah, di sini kita bikin kelas dengan nama image gitu aja ya. Atau apa? Atau mungkin gambar gitu. Kelas dengan nama gambar. Nah, di sini kita bikin STF widget aja, stateful widget. Ya, kemudian di sini kita kasih gambar. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini return container ini kita hapus saja. Kita ganti new scaffold. New scaffold. Oke, kita codingnya di dalam new scaffold ini. Nah, kita sebelum kita masuk ke situ kita bikin bar aja terlebih dahulu. Jadi kita bisa bikin bar, new bar, bisa kasih title dengan teks. Teksnya misalkan image view. Ini ya. Ini kita tatang aja. Center. Kayak gini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita running aja terlebih dahulu untuk nge-build APK-nya. Nah, di sini kita masuk dulu ke sini. Nah, kita bikin yang pertama yaitu kita bikin directory asset terlebih dahulu. Jadi di image new, kemudian directory, kita kasih nama asset. Ini, oke. Nah, kalau sudah kita kopikan file asset, file image yang sudah kita siapkan ke dalam folder atau directory asset ini. Oke, kita kopikan. Di sini saya sudah menyiapkan dua image dengan format JPEG. Kita copy ke sini. Paste. Refactor. Oke, ada tercopy di sini dua image. Nah, selanjutnya setelah kita ngopi dua image ini, sudah mengcopy dua image ini, kita masuk ke file pubspec.yaml ya. Nah, di sini kita cari yang namanya asset. Nah, biasanya ada di line 47, 40-an. Nah, ini ya. Nah, ini asset ini. Nah, ini kita hapus saja pagarnya. Seperti ini. Ini jangan sampai kalian hapus sampai lurus ke sini. Kalau ke sini nanti dia nggak kebaca. Jadi di tab dia harus ada di dalam Flutter ini. Nah, kemudian yang bawah ini kita hapus saja. Hapus, kemudian ini juga kita hapus. Nah, image ini kita ganti dengan asset. Asset slash. Nah, kalau seperti ini, maka ketika kita masuk ke main, dia diberikan akses untuk mengakses seluruh file yang ada pada
directory asset kalau seperti ini. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini, image 1.jpg, maka dia hanya bisa mengakses file image 1.jpg. Dia tidak akan bisa mengakses file image 2.jpg. Seperti itu ya. Atau mungkin kita kasih lagi asset /image 2.jpg. Nah, kalau seperti ini berarti dia hanya bisa mengakses image 1 dan juga image 2. Dia tidak bisa mengakses file lainnya seperti itu. Nah, karena kita di sini memberikan akses kepada seluruh file, maka kita hapus aja ini. Kita sisakan di sini assets / gitu aja, nama direktorinya aja. Jadi dia bisa mengakses seluruh file yang ada. Oke, ini setelah selesai kita save. Kita save, Ctrl S. Kemudian kita masuk lagi ke main Dart. Nah, ketika kita masuk main Dart, kita ada notifikasi di atas. Path has been edited. Nah, di sini kita klik get dependencies untuk mensinkronisnya lagi. Nah, ini akan oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke terminal sini. Oke, kita kembali lagi ke main. Nah, di main, jadi kita memanggilnya ada di dalam body ya. Kita sudah bikin upbar, kemudian kita bikin body di sini. Body, kita kasih new container, kemudian di sini image child terlebih dahulu karena dia anak dari widget container. Chat di sini image.asset. Nah, kita kasih nama. Nah, kemudian kita panggil filenya assets image 1.jpg. Oke ya, kita coba sekarang. Oh sorry, ada yang salah tulisan. JPEG. Oke, kita run. Oke, sudah tampil di sini. Nah, bagaimana cara meresize ukurannya dan lain-lain? Kita tinggal kasih di sini height, misalkan height-nya 300 dan juga width-nya di sini semisal width-nya ini 500 center aja. Nah, seperti ini. Saran. Nah, dia agak mengecil ya. Oh, cuman kurang kecil. Kita kecilkan lagi biar kelihatan. Kan 300, height-nya kita kasih 100. Oke ya, sudah terlihat ya, dia lebih kecil. Nah, itu caranya untuk menampilkan image dengan menggunakan assets. Kemudian kita coba lagi image yang kedua. Nah, ini hapus saja. Dia .jpg. Nah, biasakan nanti kalau membuat sebuah project itu image-nya formatnya sama biar kita tuh gampang gitu manggilnya. Kalau beda-beda gini kan kita ngetiknya agak banyak ya. Ya udah keluar ya. Ini juga bisa kita kasih atau letakkan di dalam center ya. Misalkan kita di sini kita blok aja kontainer kemudian wrap with center. Oke ya, biar dia ada di tengah gambarnya. Oke, nah seperti ini. Nah, kita sudah membuat menampilkan image menggunakan menggunakan assets. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan network? Jadi kita image.network gitu aja. Network. Nah, di sini kita ganti dengan link dari image yang ada di network. Coba kita cari ya. Nah, ini sudah saya siapkan linknya. Klik kanan, copy image address. Ya, kita letakkan di sini dalam kutip. Oke. Kalau sudah, coba kita running. Apakah sudah bisa? Nah, sudah tampil ya. Jadi kalau menampilkan image menggunakan network itu tidak perlu menyeting ini ya pubspec.yml, tidak perlu. Jadi langsung aja image.network
beres tanpa perlu membuat folder aset terlebih dahulu, dan juga tanpa menyeting file pubspec seperti itu ya. Itu untuk cara menampilkan image yang berasal dari network atau dari internet. Oke, itu dua cara untuk menampilkan image. Nah, semoga silakan dicoba dan semoga kalian berhasil. Oke, setelah tadi kita membuat tampilan gambar atau menampilkan sebuah gambar, baik itu dari internet menggunakan image.network ataupun image.assets. Kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah list view. List view. Jadi list view itu berguna ketika ada banyak sekali widget di sini sampai tidak cukup satu layar. Jadi dia bisa scroll up dan scroll down. Oke ya, kalau gitu kita langsung aja sih. Ini kita hapus saja dulu. Kemudian kita di sini bikin di dalam body yaitu new list view. New list view. View. Nah, kemudian di dalam list view ini kita bikin children untuk widget karena kita akan menggunakan banyak sekali widget di sini. Mulai dari, nah di sini kita menggunakan widget list style. Nah, di dalam list style ini dia ada dua yaitu leading. Leading ini kita bisa menggunakan icon ataupun juga teks sebenarnya juga bisa. Icon dot alarm misalnya. Nah, sorry, leading dot. Oh iya, kita harus inisialisasi dulu new icon. Icon baru icon dot komputer. Nah, kemudian ada title. Jadi ada dua komponen di dalam list style yaitu leading dan juga title. Nah, kita buka, kemudian kita kasih teks. Misalkan teksnya yaitu komputer. Nah, oke ya, coba kita running agar kita tahu gimana sih tampilannya. Apa sih bedanya leading dan juga title. Nah, ya dapat kita lihat ya. Jadi ini leading itu ada di pojok kiri, ada di sebelah kiri, sedangkan komputernya ada di kanan. Jadi kita bisa menggunakan icon di sini. Nah, oke kalau gitu kita akan coba bikin banyak list style di sini. Misalkan list style, kita copy aja biar cepet. Copy aja list style. Nah, ini kita bedakan icon dot misalkan apa alarm. Dot alarm. Kita copy lagi, kita bikin lagi di sini misalkan dot shot dot info information. Ini kita coba apa ya? Copy lagi, kita bikin 5 aja. Selanjutnya kita bisa copy yang 5 ini. Misalkan bisa pickup. Coba kita running dulu. Nah, ini dia keluar. Nah, ini kita coba copy ke 5-nya, ke 5 list style ini. Kita letak bawahnya seperti ini. Kita bikin banyak ya. Oke. Kita copy sampai ada sekitar 20 list style tadi. Nah, oke kita running lagi. Nah, inilah gunanya list style. Kita bisa scroll dia. Nah, seperti itu ya.
Bisa scroll ini. Ya, oke, itu untuk list style. Silahkan dicoba untuk teman-teman.